harus mengalami pertobatan awal dan sampai hati kita berkata, Tuhan, saya mau hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan, saya mau hidup kudus di hadapan-Mu. Harus ada korban itu dulu. Itu kita memasuki mezbah korban bakaran. Kalau masih bermain-main dalam dosa, saudaraku, itu nanti kekristenan main-main, saudaraku. Ibadah main-main. Tidak ada pengurapan dari Tuhan, tidak ada kuasa roh. Ya, itu gereja-gereja yang nanti tidak bisa menembus perjalanan yang sesungguhnya. Walaupun bisa mengalami mujizat, bisa, saudaraku. Dan dia mengadakan mujizat bukan dalam nama siapa, nama setan, bukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu baik. Tapi itu belum perjalanan rohani kita. Jadi harus ada dulu penyerahan kita. Tuhan, saya mau hidup benar di hadapan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk menyembah Dia malam hari ini. Dan setiap ibadat kita akan membawa kita masuk dalam peningkatan persekutuan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita akan menyembah Tuhan sesudah kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi nanti pokok-pokok doa masing-masing akan ambil. Ada di situ nomornya sudah jelas. Siapa yang mengambil nomor 1 dia akan berdoa pertama. Siapa yang dapat nomor 2 dia akan berdoa yang kedua, ketiga dan keempat. Maksudnya supaya doa kita tidak mengulang-ulang lagi. Dan kalau ada nanti juga yang akan masih didoakan, maka masih bukan harus 4 orang itu. Siapa yang sungguh tergerak, silakan berdoa. Dan saat ini, saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam peningkatan doa. Dan kita akan memulai dasar daripada doa penyembahan kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-21, pasal yang terakhir dalam Injil Yohanes ini, ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Cukup sampai di sini saja, saudaraku, biar kita bisa menangkap maknanya yang lebih terarah. Sesudah Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, sesudah sarapan ya tadi ya, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi satu, sesudah sarapan. Di pagi-pagi, saudara-saudaraku. Karena sarapan itu adalah pagi. Kalau lunch, malam, saudaraku. Ya kan? Oh ya, dinner makan malam ya. Jadi makan siang. Ya, jadi ini
blupes. Ini makan pagi saudaraku. Jadi lagi pres, nggak boleh berkata, oh aku nggak dengar, ya. Juga nggak boleh berkata, aduh aku pas lapar, ya. Nggak ada perhatian. Tapi ini Yesus, dia berbicara dan firman Tuhan ditulis sesudah sarapan. Jadi saya yakin Tuhan itu begitu mengerti. Sewaktu manusia itu pres, ya, di situ dia bertanya. Karena pertanyaan ini juga harus sampai diperhatikan dan perlu mendapat jawaban yang sungguh-sungguh dari segenap hati, dari segenap jiwa, karena Tuhan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi sebenarnya bukan hanya karena mereka ini, tapi saya boleh yakinkan dalam roh saya bahwa adakah engkau lebih mengasihi aku daripada segala sesuatu? Sebenarnya itu yang dapat saya tangkap dalam rohku. Jadi bukan hanya dari mereka-mereka ini, tapi dari segala sesuatu. Sama dengan kita ada pertanyaan kepada kita, adakah kita mengasihi Tuhan melebihi dari segala sesuatu? Itu saudara-saudaraku harus menjadi jawaban bagi kita. Jadi kita sekarang akan masuk dalam doa penyembahan. Saya belum isi baterai apa itu. Nah, ini terima kasih sama bapak-bapak yang sudah ya mulai mencetak untuk taruh di sini. Cuma saya belum isi, udah aku beli sih baterainya, tapi tadi juga belum. Jadi bisa saya tunjuk-tunjuk begini. Jadi penyembahan kita, kalau selain dari pintu, mulai pintu gerbang, pintu kemah, baru pintu tirai, itu kita menyembah ini dalam ruang kudus. Dan itu mengenai ya mesbah dupa emas. Kita sudah dengar emas itu nggak ada di luar, semua ada di dalam. Mesbah dupa itu semua serba emas. Itu sebabnya penyembahan kita juga harus sampai melihat di situ. Emas itu di tempat kudus, menembus kepada ruang maha kudus. Jadi saudara-saudaraku, doa penyembahan itu bukan untuk hal-hal yang jasmani. Ya, di halaman itu ada di situ doa, mesbah korban bakaran itu juga bisa doa. Tapi doa minta ampun, ya, doa minta berkat, doa minta semua kebutuhan, doa minta kesembuhan, di situ saudaraku. Jadi kalau mesbah dupa itu doa bukan untuk minta, doa bukan untuk kepentingan kita, doa itu adalah memberi kemuliaan bagi Tuhan, bagaikan kita mempersembahkan dupa yang harum.
Itu saudara-saudaraku. Jadi kita harus semakin mengerti peningkatan rohani, dan kita semakin mengerti mana yang kita tekuni. Saudara-saudaraku, jadi tidak sembarang asal begitu saja tanpa pengertian, ya, karena nanti semua ini harus jelas, semua pengertian ini, saudaraku, di dalam pengajaran. Itu sebabnya untuk persembahan-persembahan itu bukan yang lain-lain. Itu adalah persembahan membangun kemah sembahyang. Itu artinya kalau kita mendukung dengan apa saja yang kita miliki. Ada persembahan ya bolehlah juga disebut karunia-karunia lah ya. Dia bisa, contohnya ya ngedit video, ya itu persembahan. Ya yang lain ada yang guru sekolah minggu, gitu, semua itu persembahan. Ini saudaraku. Tapi kalau itu nanti semua sudah tertata, tersusun, maka itu gereja yang berjalan meningkat, terarah, dan terus nanti sampai kepada kesempurnaan siap bagi hari kedatangan Tuhan. Saya kalau untuk itu berani, saudaraku. Tapi kalau nanti hanya gereja-gereja begitu saja, ibadah-ibadah begitu saja, tanpa tujuan, tanpa arah, dan tidak mengerti, jangan. Karena nanti, saudaraku, ya ada juga nanti manusia ini kelihatannya pelayanan, tapi malah Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Siapa bilang bukan pelayanan mengusir setan? Siapa bilang bukan pelayanan bernubuat? Siapa bilang bukan pelayanan kalau kita menyembuhkan sakit penyakit? Ini semua pelayanan. Tapi kalau hanya itu toh, Tuhan katakan, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi hanyalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau hanya bergereja, hanya pelayanan tanpa arah, tanpa pengertian, tanpa masuk kepada peningkatan siap bagi hari kedatangan Tuhan, saya tidak terlalu tertarik. Apalagi untuk memberi dukungan. Tapi kalau benar-benar sudah mengerti dan mau sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan, mau berkorban apapun, berani, saudara-saudaraku. Jadi kita mendukung bukan asal mendukung. Bagus mendukung gereja, tapi kalau itu nanti nggak siap bagi hari kedatangan Tuhan, buat apa itu? Nanti semua orangnya, apa yang kita berikan itu juga nggak ada artinya. Tapi kalau kita mendukung yang mengerti untuk perjalanan meningkat dan siap bagi hari kedatangan Tuhan, seberapapun kita berbuat, tidak hilang upahnya. Ini saudaraku. Jadi kita harus semakin mengerti. Itu sebabnya sesudah serapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi itu tidak hanya mengasihi begitu saja, tapi lebih daripada semuanya. Ini saudaraku, harus sampai di situ nanti penyembahan kita. Itu sebabnya penyembahan itu belajar yang paling tinggi, tapi itu yang paling sulit dilakukan. Syukur kita sudah ada sebegini, saudaraku, untuk mau menyembah Tuhan. Tapi biasanya ini yang paling sulit. Satu, dianggap kurang penting. Ya, kedua, berat, saudaraku.
Kalau tidak sungguh-sungguh karena mengasihi Tuhan, ini menyembah ini susah. Kalau berdoa minta berkat, doa puasa juga banyak yang mau. Untuk kesembuhan, untuk masalah selesai. Jangankan berdoa, doa puasa juga mau. Tapi kalau doa penyembahan, susah bagi banyak orang. Itu sebabnya kita harus semakin mengerti, saudaraku. Posisi penyembahan kita mengasihi Tuhan melebihi dari semuanya. Haleluya, saudaraku. Itu kita belajar di situ. Itu sebabnya tempatnya juga ada di ruang kudus untuk menembus tirai masuk dalam ruang maha kudus. Untuk masuk dalam persekutuan yang tetap dengan Tuhan. Termasuk artinya untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya tidak hanya mengasihi, tapi di atas mengasihi melebihi dari segala-galanya. Haleluya, saudaraku. Amin. Kiranya kita semua mengerti dan kasih yang begini ini kita pergumulkan, saudaraku. Yang tertinggi, termulia, semua untuk Tuhan. Dan untuk pekerjaan Tuhan yang termulia, kita berani mendukung habis-habisan. Saudara-saudaraku, pembangunan tabernakel itu sampai kita sudah dengar berlebih, ya, orang begitu tergerak, saudaraku. Ini pekerjaan roh Tuhan, tetapi tidak akan membuat mereka jadi kelaparan, jadi miskin, karena Tuhan sanggup memberkati. Kita kasih pun, tidak kita kasih pun, sebenarnya kita ini masih bisa bernapas hanya karena Tuhan. Kita juga bisa makan hanya karena Tuhan. Bukan karena banyak duit. Banyak pun duit, kita tidak bisa makan. Justru di depan mata makanan yang enak-enak, tapi tidak bisa makan. Karena ya bisa sakit gigi, bisa sakit leher, bisa sakit perut, bisa apalah. Jadi kalau kita juga masih enak makan, itu karena kemurahan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, ya. Itu sebabnya sesudah sarapan, supaya semua akan memberikan jawaban dari tidak ada alasan apapun, harus berterus terang. Dan inilah saudaraku yang kita belajar dalam doa penyembahan. Itu sebabnya ini harus benar-benar, kalau kita nanti pelajari, yang dipersembahkan di situ bukan ya daging domba, sapi. Nah, kalau yang di bawah ini, yang di pelataran ini, memang itu untuk sapi, domba, ya di situ dibakar, saudaraku. Dan kalau bakar itu papuk gitu. Kadang saudaraku, kalau perutnya itu panas bisa meledak juga, bisa begitu, saudaraku. Tapi kalau di ya mesbah dupa yang dibakar itu paling kemenyan, mur, ya rempah-rempah lah, saudaraku. Jadi nggak ada yang suara papuk di situ, tenang. Jadi ya syahdu, saudara-saudaraku, tenang, santai, tapi memberikan yang berbau harum. Ini banyak penyembahan kita ini nggak gerasa gerusu, saudaraku. Ada penyerahan, penyembahan, ya. Jadi kita sudah benar-benar memperdamaikan diri, ya. Itu doa memperdamaikan diri itu, ya, kita harus kembali lagi ngambil darah ke
mesbah korban bakaran. Di situ saudaraku. Karena darah itu hanya di situ. Jadi kalau sudah di atas, hanya dari bawah ini diambil itu nanti darah itu. Ya, di korban pelataran ini, korban mesbah korban bakaran. Dari situ saudaraku. Jadi kalau di mesbah dupa sana, tidak ada di situ darah. Ya, yang ada adalah rempah-rempah. Dan kalau dibakar paling itu pelan-pelan. Itu bunyinya penyembahan itu indah saudaraku. Dan kalau hati kita yang sudah mengasihi Tuhan, mulai dari mengalami penyucian dosa, dikubur hidup yang lama, dipimpin oleh Roh Kudus, taat dipimpin Roh Kudus, taat dipimpin oleh firman, maka saudaraku kalau kita berserah kepada Tuhan, itu aman damai, bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau di bawah permohonan, kita mohon sembuh, masih banyak kekurangan, namanya di situ saudaraku. Dan belum ke situ arahnya manusia. Karena kalau kita mau mempersembahkan hidup yang benar, harus masuk dalam pembaruan yang sungguh. Tempatnya juga di ruang kudus. Dan di ruang kudus kita sudah ditempa dengan firman, taat kepada firman. Jadi makanya menyembah itu di dalam roh dan kebenaran. Jadi itu tingkatannya pelita. Itu menyembah dalam roh, ya. Dan meja roti itu firman kebenaran. Baru tingkatannya itu mesbah dupa, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Pada tiba waktunya orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Makanya kita selalu harus banyak menyembah. Haleluya. Ya, tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi supaya bisa ke situ harus mengalami pertobatan awal dan sampai hati kita berkata, Tuhan, saya mau hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan, saya mau hidup kudus di hadapan-Mu. Harus ada korban itu dulu. Itu kita memasuki mesbah korban bakaran. Kalau masih bermain-main dalam dosa, saudaraku, itu nanti kekristenan main-main, saudaraku. Ibadah main-main. Tidak ada pengurapan dari Tuhan, tidak ada kuasa roh. Ya, itu gereja-gereja yang nanti tidak bisa menembus perjalanan yang sesungguhnya. Walaupun bisa mengalami mujizat, bisa saudaraku. Dan dia mengadakan mujizat bukan dalam nama siapa, nama setan, bukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu baik. Tapi itu belum perjalanan rohani kita. Jadi harus ada dulu penyerahan kita. Tuhan, saya mau hidup benar di hadapan. Saya mau menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Baru dibaptis. Jadi dikubur yang lama. Dan bangkit menjadi kehidupan yang baru. Pintu kemah berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus. Baru kita masuk dalam, ya semakin masuk dalam pimpinan Roh Kudus sampai ada buah-buah roh, ada karunia-karunia roh, ada juga jabatan dari Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku, jabatan dari Roh Kudus.
baru yang sejajar dengan itu. Makanya firman dan roh itu selalu berbarengan, saudaraku, membawa kita kepada pengertian segala kehendak Tuhan. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, kita semakin taat dan setia sampai mengikuti ketaatan Yesus. Kita sudah sering membaca Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Boleh tolong baca? Ayat yang ke-7 Ibrani 5. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Terus. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Iya. Jadi Yesus untuk menjadi keselamatan, penyelamat yang sungguh. Tapi kita dengan taat itu menjadi berkenan kepada Yesus Kristus. Sebabnya Matius 7 ayat 21 itu bukan semua orang-orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Lanjut ayat 22, baca. Pada saat itu. Bukan Matius. Udah Matius 7 tadi. Tadi saya sudah ngomong 21, sekarang 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Jadi kalau kita datang menyembah Tuhan, itu tidak hanya memberikan kemuliaan, tapi kita juga mengambil posisi di dalam kerendahan. Karena saudara-saudaraku, orang biarpun berkarunia mengusir setan, berkarunia mengadakan mukjizat, tapi ya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Bisa saja itu membawa dia kepada kesombongan. Itu sebabnya kalau berkarunia harus mengerti ketaatan tergembala. Walaupun sudah mengusir setan. Jadi pendeta juga tergembala juga, saudara-saudaraku. Apalagi jemaat. Haleluya. Nah, jadi supaya jadi teratur, saudaraku, dalam penggembalaan, disitulah terlihat ketaatan, belajar ketaatan kepada firman Tuhan, kepada Roh Kudus. Baru dari situ kita menyembah. Kalau sudah mati keinginan daging yang berdosa, keinginan daging yang tidak berkenan lagi kepada Tuhan, maka kita akan masuk dalam ruang Maha Kudus itu, saudara-saudaraku. Harus ke situ. Makanya tidak hanya yang berkata Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga biarpun mengusir setan. Ya, kalau tidak ada kerendahan, kalau tidak ada menyembah Tuhan, kalau tidak sungguh-sungguh sampai mati keinginan daging. Ya, ini saudara-saudaraku. Nanti kita bisa akan semakin mengerti, melihat orang biarpun ada berkarunia, tapi hati-hati, bisa ada bangga, dari bangga menjadi besar, merasa besar, dari merasa besar menjadi dosanya Lucifer. Nah, itu Lucifer itu bukannya anggap pelayan hebat. Itu saudara-saudara. Itu sebabnya
tergembala itu menundukkan diri itu. Yesus menunjukkan satu contoh merendahkan diri, membuat diri kepada ketaatan. Dan ketaatan itu tidak ada batas, harus sampai kepada titik darah yang terakhir. Jadi Yesus disebut taat sampai mati. Iya. Dan itu bukan karena dosanya. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita nanti akan semakin mengerti juga memberikan persembahan tidak asal memberi, tapi harus kepada pembangunan gereja Tuhan yang benar, atau pembangunan tubuh Kristus, atau pembangunan gereja yang mau siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kalau nanti yang diusir oleh Tuhan kita dukung-dukung terus, sayanglah nanti. Nah, tapi kalau kita mendukung pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh terarah, apapun yang kita lakukan tidak hilang upahnya. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi mungkin orang berkata, cuma khotbah tahu, tapi persembahannya kepada gereja nggak ada. Lah, orang kita kepada Tuhan kok. Tapi kalau gereja itu benar-benar untuk mempersiapkan mempelainya Tuhan, bagaikan membangun tabernakel, berani kita. Tapi kalau hanya bergereja begitu aja, tanpa benar-benar ada pengajarannya, tanpa benar-benar ada tujuannya, sasarannya, rugilah kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi harus semakin mengerti. Jadi itu sebabnya saudara-saudaraku, penyembahan itu adalah penyerahan yang sangat tinggi, mengasihi Tuhan melebihi dari segalanya. Haleluya saudaraku. Itulah ranking penyembahan. Kalau Yesus berkata sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Nah, jadi penyembahan itu adalah di sini, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita mengasihi Tuhan melebihi dari segalanya, itu sudah mati keinginan daging kita, dan itu tinggal merobek tirai, tembus, saudaraku, masuk dalam ruang Maha Kudus. Jadi penyembahan yang benar dan penyerahan yang benar dalam penyembahan, memeriksa semua dan untuk mengadakan penyerahan yang lebih baru, yang lebih baik, dari hari ke hari sampai penyerahan yang sempurna, mengasihi Tuhan melebihi dari semuanya. Itu kita tembus masuk dalam ruang Maha Kudus, saudara-saudara. Itu sebabnya mesbah dupa itu tempatnya paling dekat dengan ruang Maha Kudus. Jadi biar kita semakin bersungguh-sungguh, saudara-saudaraku, biar sukacita kita menyembah Tuhan menjadi sukacita kita. Jangan menjadi momok, cuma berdoa aja, gak usah. Saudara-saudaraku, dan saudara harus mengerti di dalam doa penyembahan kita, harus mengerti meningkat dalam rohani. Harus mengerti ada pendewasaan, ada peningkatan. Bahkan di dalam menyembah itu mematikan segala keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terlebih yang masih ingin berdosa itu sudah dimatikan sama sekali. Baru dengan kita menyembah dengan benar, maka kita akan masuk dalam
pintu tirai yang sudah dibuka dan kita masuk di hadirat Tuhan. Bagaikan Yesus adalah tutupan peti dan umat Tuhan itu gereja yang sudah dibungkus, disalut dengan emas, itu menjadi tabut atau petinya. Tutupnya adalah Yesus, dan kerub yang dua itu adalah posisi Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Jadi berdua itu bersama-sama menaungi Yesus baik dalam penyelamatan. Ya, hanya Bapa dan Yesus tidak langsung kepada dosa manusia menjadi juru selamat, tapi yang langsung memikul dosa adalah Yesus Kristus sendiri. Kita sudah sering membaca 1 Petrus 2 ayat 24. Ditanggungnya dosa kita di kayu salib. Haleluya, saudara-saudara. Nah, itulah saat malam hari ini, dalam pengertian yang kita sudah dapat, mari kita mau menyembah Tuhan.